Sekarang kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Ini koneksi saya ini tadi rapat 2 jam enggak apa-apa ya. Tapi suara kedenger ya. Ini sambil nunggu ini kelihatan, kalau nggak kelihatan nggak bisa nanti pakai layar ini. Itu ya bab 5 ya terpaksa nggak. Nah, sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Jaringnya ya sudah dipelajari sendiri. Habis gimana? Jadi konduksi unsteady state, berarti unsteady state itu apa ya? Ya tidak steady state. Cirinya apa? Ada akumulasi itu aja di bab ini. Ada akumulasi itu cirinya lagi detailkan apa? Suhunya berubah terhadap waktu kalau perpindahan panas. Kalau yang lainnya unsteady itu kan pokoknya ada perubahan terhadap waktu. Ada sesuatu yang berubah terhadap waktu berarti sudah unsteady. Tidak steady. Kalau dalam hal ini pasti nanti suhunya berubah minimal terhadap waktu. Cirinya itu. Ya nanti ada panas juga yang berubah, laju panasnya juga berubah terhadap waktu misalnya. Tapi minimal pasti suhunya itu berubah terhadap waktu, itu cirinya. Nah untuk kasus unsteady ya kasusnya ya. Yang satu disebut Lamped kapasitan method, spatial effect. Nah, judul di textbooknya juga begitu ya. Yang satu Lamped kapasitan method, yang satunya adalah spatial effect. Lamped kapasitan itu metode Lamped kapasitan maksudnya apa? Kapasitasnya itu besar. Kapasitas bukan ya kapasitas juga kapasitan. Artinya bendanya kapasitas panasnya itu besar. Kalau ciri yang kelihatan gimana kalau suatu benda itu kalau kapasitas panasnya besar, apa ciri yang paling mudah dikenali atau dipahami apa kira-kira? Tangki katakanlah tangki air ya. Ada yang kapasitasnya kecil, ada yang kapasitasnya besar sekali gitu ya. Bedanya apa kira-kira? Ya bedanya isinya sedikit apa banyak itu pasti. Yang lainnya yang menjadikan kalau ada debit masuk yang sama apa yang beda? Kalau ada debit diisi dengan debit laju yang sama, satu itu tangki kapasitasnya kecil, yang satunya sangat besar, beda banyak. Yang bedakan apa di situ? Analoginya itu kira-kira. Pengertian diisi yang satu kapasitasnya kecil, yang satu kapasitasnya sangat besar, jauh beda. Terus diisi dengan debit yang sama, kira-kira apa yang bedanya? Yang bisa diamati apa kira-kira kalau itu terjadi?
Halo? Halo, didengar ya? Suara saya didengar enggak? Dengar, Pak. Halo? Dengar suara saya tadi ya? Dengar Pak, dengar. Halo? Dengar, Pak, dengar. Halo? Dengar, Pak. Halo? Dengar, Pak, masuk. Halo. dengar, Pak. Halo. Udah dengar, Pak. Halo. Halo. Halo? Masuk, Bapak. Masa Bapak. tamat ini? Enggak tuh. Loh, kalau dengar enggak jawab saya tanya. Saya dengar enggak nih? Dijawab dong. Ada yang jawab lah minimal. Kenapa kalau jawab? Udah Halo. dengar, Pak. Takut disuruh jawab Udah pertanyaannya. masuk, Pak. Udah masuk. Saya tanya-tanya itu untuk ngetes bahwa saya itu suara saya dengar enggak? Kalau enggak dengar kan percuma nanti ngomong lama. Halo? Loh, ini enggak ada yang jawab. Masuk, Dengar, Bapak. Pak. Halo. Halo Pak. Halo. Halo, Masuk Pak. Pak, masuk. Udah masuk, Pak. Apa mikrofon ini yang ini di sini yang Pak, masuk. Sudah masuk, Pak, dari tadi. Halo. Masuk, Pak Eko. Halo. Bapak masuk, Pak. Sudah masuk. Masuk, Pak. Halo Pak, halo. Masuk itu dulu ya, Kon. Halo. kalau Bandung. saya suara kalian enggak ada yang enggak bisa dengar saya kan susah ini komunikasinya. Ini saya enggak bisa dengar. Ya ini pengaruh jaringan volumenya tadi enggak di atau tidak pakai rapat bisa tadi tanda-tandanya memang enggak start wifi-nya tuh ini muter-muter ini. Itu saya ini aja nanti kalau Halo. 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 Halo, 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 Bandung. halo. Ibu kota periangan. Masuk, Pak Eko. Halo. Herbert, gantiin Herbert. Wah, aku jadi host, guys. Herbert, gantiin Bert, dosen kita. Ya, halo, halo, halo. Halo. Bapak hilang dah. 1, 2, 3. Halo. Masuk. Masuk suara saya. Bapak hilang dah. Halo, iya, iya. Ini kan saya ngomong sambil ngetes ya. Masuk suara saya. Ya, Pak Elik ngawur kan ini. Ya. Apa tuh iki? Hostnya Ame. Kenapa, Me? Mainan mute-mute kamu ya, Mei ya? Kangen ya sama suaraku.
Tak pikir bapak lo iku ngemit-ngemit kene. Terus Pak aku Pak, halo. Bapaknya mana ya? Lagi nyari sinyal, Hilang sinyal lagi. mencari Kalian tapi sadar BTS. gak sih? Kayak setiap kali PMP ini selalu bermasalah di jaringannya Oppo ya. Jangankan PMP, PUO kayak ngono, listriknya. Halo, gimana? Pak Kevin, gimana? Tapi setiap kali PMP loh. Parah. Halo. Mati sendiri Zoom ya kan. Loh, Pak, kita di Zoom bapaknya kok keluar. Di end meeting aja wis. Oh iya, end meeting nih. Siapa sih? Bohong, Pak. Apa yang terjadi ini? Bapaknya kok hilang? Bukannya dari tadi hilang ya? Ini waiting room-nya dinyalano enak iki. Oh iya, Mei. Oh, boleh. Boleh. Nah misalkan di-kick ya, sama mana sumpah. Iya, ID itu. Lock meeting aja, lock meeting. Oh iya, Mei, lock meeting, Mei. Di lock meetingnya. Cuk, mahasiswa bejat kabeh kalian iki. Kayak kan gak enak. Nah, aku berusaha merespon bapak lho wisan. Wes, mantap bubut. Buatan gue Google Meet ya, Rek. Males. Cek ngemes ya Bapak Rek. Google Meet gak enak, Pak. Pasti no, iku jaringan ta. Iku jaringan ta Zoom ancane ngono. Nek jaringan ya padha ae kon buat Google Meet. Iya, gak ngaruh gak sih? Iya sih. Bapaknya error di Zoom be. Bapaknya kapan nanti bilang kayak misalnya mau pakai Zoom sing genah, katanya harus update cek tiap hari bu. Pinjem bu iku to, Lani sampai itu. Iya, harusnya Iki nyilih. enaknya sambil ngenteni iki lapo ya? Ini OTRK enak iki. Sesuk wis. Halo. Halo. Dipakai lagi, halo. Iya. Iki sih do di lock meeting enable waiting room mah.
Ganteng ganteng wis. Apa sih Koko Feren? Ih, kalau Feren jadi host, please jangan setel lagu aneh. Oh iya, sambil nunggu tak setel lagu aja lah ya. Wah, ya Wah, tapi boleh, jangan boleh. yang jelek. Aku pengen tahu genre lagumu apa, Fer? Pengen tahu. Kesel kamu, Hans, dengar suara Jangan ntar lagunya sakit kuping. Feren. Oh iya kah? Apa Semangat request juga. lagu apa Oh iya, sumpah. Mantap. Mantap dari tadi kita gibah lagi. Memang mahasiswa Tekim ini tidak berpendidikan. Woi, Anda tekim bukan? Ya, semi-semi udah. ya. Anda mengatai Anda sendiri. Halo. Mungkin. Udah Pak, baru muncul Pak. Ya, jadi di samping apa? Di samping internetnya nggak stabil memang, tapi tadi itu rapat jurusan itu kan saya keluar dulu mau ngajar. Mereka masih rapat semua ternyata Zoom fakultasnya dipakai 2 tuh nggak bisa, semester 1 macet. Mereka baru selesai tadi ngasih tahu saya. Kita mulai ini waktunya udah berkurang banyak ya, jadi saya poin-poinnya ya. Dan memang bab ini yang ada beberapa penurunan matematik harus dibaca sendiri itu, tidak sulit, sederhana. Dari textbook ada, mungkin beberapa saya detailkan gitu ya. Soalnya kalau dibahas penurunan matematik itu waktunya nggak cukup ya. Jadi saya ulang lagi agak cepat ya. Tadi dibagi 2 kasus konduksi yang CC1, LAM kapasitas metode LAM kapasitas, yang kedua spasial efek namanya di judul itu ya. Yang metode dalam kapasitas itu adalah seolah-olah kapasitas panasnya itu besar, bukan seolah-olah. Salah satunya adalah berlaku untuk benda yang kapasitasnya besar. Benda itu kalau kapasitas panasnya besar ya, kalau diberi panas atau mengeluarkan panas, maka perubahan suhunya itu tidak secepat kalau kapasitas panasnya kecil itu. Dengan catatan mengeluarkan panas atau diberi panasnya itu sama lajunya ya. Jadi kalau diberi laju panas yang sama ya, atau mengeluarkan panas dengan laju sama, benda yang kapasitas panasnya besar itu penurunan suhunya itu lebih rendah gitu ya. Nanti dampaknya apa? Kalau penurunan suhunya lebih rendah, kira-kira apa dampaknya? Contohnya benda batu atau benda padat lah, berbentuk apa bola misalnya, diameternya sama. Suhunya awalnya sama. Terus satunya kapasitas panasnya besar, satunya jauh lebih kecil. Kalau sama-sama dicelup di air atau taruh di udara, yang udaranya itu ada angin itu, apa yang terjadi kan membuang panasnya itu kan konveksi sama radiasi kan. Konveksi radiasinya kan kira-kira sama. Karena tergantung laju udaranya itu, laju konveksinya kira-kira sama. Yang beda adalah laju turunnya suhu di padatan itu. Kalau kapasitasnya besar dia pelan turunnya. Kalau yang kapasitasnya kecil dia cepat turunnya, itu bedanya ya. Kalau tuh turunnya suhu pelan nanti apa? Dampaknya suhu antara pusat dan permukaan itu perbedaannya kecil, perbedaannya kecil ya. Gitu ya. Karena perbedaan kecil makanya dikatakan gradiennya kecil, gradien suhunya. Jadi kalau 2 benda ya mula-mula menganga gitu ya, suhunya katakanlah 500 kedua-duanya. CP-nya itu beda, yang satu kecil, yang satu sangat besar ya, terus ditaruh di udara. Kalau dibiarkan kan lama-lama nanti sama dengan suhu udara. Ya. Ketika sudah sama-sama udara itu panas yang dipindahkan sama atau enggak? Selama
proses dari suhu 500 ke suhu udara itu tidak sama ya. Panas yang dipindahkan tidak sama. Ya. Jumlah panas yang dipindahkan tidak sama. Kenapa? Itu kan energi yang disimpan itu kan MCPDT. Dari 500 sampai suhu kamar ya. Kalikan massa bendanya, terus ya dikalikan CP-nya, yang penting CP-nya yang satunya kan besar, sehingga yang satunya itu sangat banyak yang dipindahkan. Artinya apa? Itu kalau dibiarkan di udara, yang satu nanti cepat mencapai suhu udara, yang satu lama kalau CP-nya besar. Itu lama, pelan-pelan. Yang satu cepat turunnya. Yang CP-nya besar, pelan-pelan turunnya. Sehingga karena pelan-pelan, maka suhu di permukaan sama di dalam itu dianggap sama. Dikatakan gradien suhunya itu kecil. Kalau gradien suhunya kecil, maka boleh dianggap suhu di benda itu seragam. Nah, itu aja yang diambil. Kalau metode dalam kapasitan itu selalu suhu di dalam padatan itu dianggap seragam. Nah, contohnya kasus ini. Saya sepintas saja ya. Ini ada benda panas, suhunya T1 lebih tinggi daripada suhu Frida ini, terus dicelupkan di sini. Pak, screen-nya belum nampilin PDF. Kenapa? Screen-nya belum nampilin materi. Oh, belum nampilin dari tadi. Ini nampilin di foldernya. Kenapa? Sekarang lagi nampilin foldernya. Lagi nampilin folder. Kok folder ya? Padahal di tempat saya itu share screen-nya langsung PDF, sudah muncul dari tadi. Ya ini enggak tahu nih, aduh, gimana nih kalau enggak ini. Wes gini, kalian ini bisa tak tarik-tarik kok di sini. Kalian buka sendiri bisa itu anunya. Nah, ini waktunya udah sejam lebih ini. Bisa sih, Pak. Ini saya tarik-tarik ringan. Kalau ringan biasanya bisa biasanya. Kalau remote itu berat ditarik, di scroll maksudnya. Ini saya scroll ringan di tempat saya, tetap enggak kelihatan ya. Enggak, Pak. Kalau gini aja loh gitu, gimana caranya yang lihat ini? Nah ini pakai metode saya pakai Google Meet itu jarang, enggak pernah, tak pikir sama aja. Pakai Google Meet apa beda gini nih? Ini saya tarik-tarik mudah kok ini anunya. Biasanya kalau mudah gini jaringan saya itu bagus itu. Kalau jaringan jelek itu ditarik scroll itu susah. Enggak kelihatan tuh tempatnya. Kenapa? Salah share screen-nya kali, Pak. Salah share screen. Loh, saya share screen di sini kok. Muncul kan di sini saya. Yang di situ yang kelihatan apa? Loh, ya apa ya kok? Coba gimana caranya? Ini stop share, coba tak ulangi stop share ya. Terus saya share. Tadi yang saya share bukan folder, file. Ini PDF ini, konduksi itu kan file. Terus share. Sekarang tetap folder. Sekarang udah materinya. Udah, Pak. Materinya. Oke, ini jadi ya, contohnya ini ada benda dicelup gitu ya. Ini suhunya TI awalnya, Widanya suhunya lebih dingin theta hingga. Dibiarkan nanti kan suhunya itu makin turun karena ada konveksi di sini. Cairan, ini suhu cairannya selalu theta hingga karena dianggap cairannya seperti dimasukkan di laut lah, gampangnya gitu kan, suhu lautnya nggak berubah. Kalau cuma dimasukin benda kecil, jadi theta hingganya tetap. Kemudian ini disusun neraca energi. Neraca energinya gimana ya? Energi masuk, dikurangi energi keluar, ditambah generasi, sampai dengan akumulasi. Di sini nggak ada yang masuk karena suhu bendanya lebih panas. Yang adanya cuma keluar sini langsung ini. Minus laju keluar, sampai dengan akumulasi. Keluarnya apa? Konveksi aja. Konveksi itu kan dari ini, koefisien konveksi cairannya, kalikan luas permukaan bendanya, kalikan ini suhu apa? Suhu permukaan benda. Konveksinya kan dari permukaan benda yang T di sini. Dikurangi suhu cairannya. Suhu cairannya tetap, suhu permukaannya bendanya gimana? Berubah kan ya? Berubah ini. Kan semakin dingin bendanya. Ininya berubah terhadap waktu. Ya. Jadi ini fungsi waktu yang dari sini sekarang. Karena unsteady ya. Kemudian suhu akumulasinya gimana ini? Sudah sering kan ya, MCPDT per waktu itu ya. Jadi rho kali volume bendanya, kali kapasitas bendanya, di perubahan suhu per waktu. Nah sebenarnya suhu di sini suhu apa?
Yang di ruas kanan ini. Yang ini suhu apa? Suhu benda. Suhu benda. Jadi bedanya tuh ya, yang ruas kanan itu suhu benda, yang di ruas kiri itu suhu permukaan kan lain. Kalau ini harus benda karena yang nyimpen panas itu kan benda seluruhnya. Yang ruas kanan itu suhu benda, yang ruas kiri itu suhu permukaan. Sehingga kalau suhu bendanya itu tidak seragam antara di pusat, di dalam sama di dekat permukaan beda jauh, ya ini tidak bisa, ini tidak akan sama dengan ini simbolnya. Ininya nanti fungsi X itu ya, fungsi R atau fungsi posisi yang di sini. Kan jadi rumit persamaannya. Ya ininya jadi fungsi posisi. Kecuali fungsi waktu, fungsi posisi jadi rumit persamaannya nggak sederhana. Persamaan akan sederhana seperti ini kalau tadi itu di dalam sama di dekat permukaan sampai permukaan itu sama suhunya. Sehingga ya ini sama di permukaan segini, di dalam juga T juga sehingga simbolnya sama. Persamaannya menjadi sederhana ini. Ini sederhana nih. Kalau tidak sama tidak sederhana. Nanti yang tidak sama bisa diselesaikan pakai metode lain. Kalau lambang kapasitas dianggap sama sehingga ini. Terus ini dipakai ini ya, besaran-besaran baru ya theta. Ya, jadi persamaan dasarnya ini cuma dinyatakan dalam besaran baru ini ada theta itu adalah suhu benda dikurangi suhu tak hingga. Ini suhu benda boleh, suhu permukaan boleh ya. Karena sama pengertiannya tadi karena alam kapasitan. Ini begini. Terus akibat itu maka ini kalau diturunkan d theta per d waktu itu sama dengan nama dt per d waktu karena theta hinganya kan konstan. Nah sehingga yang ini boleh digantikan oleh ini ya. Terus tetanya yang t min theta hingga digantikan theta. Jadi nanti dalam variabel theta. Sehingga bentuk persamaan energinya menjadi ini. Ini sudah diolah ini ya. Pokoknya diolah ini tadi. dt per waktunya diganti ini, d theta per waktu, terus ininya diganti theta. Kalau diolah itu jadi ini. Nanti dilihat sendiri. Diturunkan ini ya dari sana aja langsung di substitusi nanti akhirnya jadi ini. Terus ini di integrasi intinya ya. Ini baca sendiri ya. Diintegrasi itu ini hasilnya. Terus ini ada definisi TI. TI adalah theta pada saat inisial. Kalau theta itu T dikurangi theta hingga. Kalau TI ya suhu awal benda dikurangi theta hingga begitu. Jadinya ini nanti persamanya. T dibagi TI sama dengan epsilon pangkat minus T waktu per tau T. Di mana tau T itu adalah namanya thermal time constant. Gerakan penururannya tau T-nya itu adalah seperti ini. Seper HA per OVC ya. Ini tau T-nya adalah seper HA per OVC atau ROVC per HA. Seper HA-nya itu disebut tahanan konveksi, ROVC-nya itu adalah kapasitas panas atau thermal kapasitan. Thermal kapasitan ya, yang ininya. Jadi ada tau-nya itu ini definisinya. Kemudian tadi suhu pendinginan tadi kalau digambarkan ya digambarkan apa yang digambarkan adalah ini tau per TI. Jadi T dikurangi theta hingga dibagi T awal dikurangi theta hingga ya. Dari besaran ini yang enggak tahu kan cuma T ini saja. TI-nya tahu, T awalnya tahu ya harus tahu ya. Theta hingga tahu sehingga yang enggak tahu cuma T aja. Artinya ini kalau ada angkanya gitu, T per TI itu ada angkanya 0,368, berarti T-nya tahu. Ya. Yang enggak tahu cuma T sini. Yang sumbu horizontal adalah thermal time constant tadi tau. Nah, kalau digambar tadi itu seperti ini. Ya, awalnya T per TI-nya berapa? Ya 1, karena awalnya T-nya T-nya awalnya kan TI. Pada saat 0, tetanya sama dengan TI sehingga theta per TI sama dengan TI per TI sama dengan 1. Lama-lama turun tetanya ya, karena suhunya turun ya. Lama-lama turun hingga saya 1. Nanti kalau dibiarkan sampai terus ini tetanya jadi berapa? Tetanya jadi berapa kalau dibiarkan terus itu benda itu?
Tetanya jadi berapa? Bisa diikutin nggak tadi ya? Jadi sangat kecil. Iya, makin kecil teta kan suhu min teta ingat. Suhu bendanya jadi berapa nanti kalau dibiarkan terus? Sama dengan Kayak suhu lingkungan. ya, suhu lingkungan tadi, suhu air sama dengan teta hingga, sehingga pembilangnya menjadi berapa nih? Teta hingga dikurangi teta hingga, 0 kan. Jadi ini jadi 0, makanya yang ini kalau dibiarkan terus ini menuju 0 semua nih. Nah, menuju 0. Dibiarkan dalam waktu yang lama ya, lama-lama nanti menuju 0 ini. Makanya kenapa diberi variabel theta itu biar skalanya dari 1 sampai 0 gitu. Terus ini ada beberapa garis ini menggambarkan untuk benda yang ini tonya berbeda-beda. Semakin ke sana tonya semakin besar, arahnya panasnya karena menunjukkan semakin besar. Kalau semakin besar gambarnya cenderung geser ke atas gitu ya. Pengertiannya apa? Suhunya berubahnya semakin turun. Dan waktu untuk mencapai suhu lingkungan tadi semakin lama sana ya gitu. Itu kalau benda yang thermal apa tonya ya. To tadi apa? To tadi adalah thermal time constantnya semakin besar. Itu semakin lama. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung dari persamaan yang tadi itu. Nanti waktunya sekian, berapa suhunya bisa. Ya. Ya dari kurva ini kan tadi kan bisa digambarkan kurva ini. Asal besar-besarannya tahu, H-nya tahu, CP-nya tahu, TI tahu, theta nggak tahu, itu jadi bisa digambarkan sehingga kita bisa memprediksi saat sekian suhunya berapa ya, suhu benda itu yang dianggap seragam tadi ya. Diprediksi dari kurva ini. Ya dengan metode Lam kapasitan ini. Nah itu ya intinya Lam kapasitan ya. Prinsipnya itu ini waktunya semakin habis. Terus kecuali distribusi suhu yang dicari itu adalah panas yang kalau tadi dikeluarkan gitu ya gampangnya ya. Tadi kan pendinginan yang dikeluarkan tapi akumulasi. Q ini adalah panas akumulasi total ya yang digeramkan dari T0 sampai T. Rumusnya adalah integral Q dt adalah apa? Laju panas yang keluar secara konveksi pada saat T tertentu. Kan tadi apa? H kali A kali T min theta hingga T-nya kan fungsi waktu, berarti Q-nya itu fungsi waktu. Nah, mencari totalnya kan begini, Q yang fungsi waktu kali dt itu diintegralkan dari 0 sampai T. Ini secara matematis itu. Ini kalau diintegralkan, ya rumus Q-nya tadi dimasukkan, HA kali T min theta hingga ini theta ini, nanti ketemu ini. Ya, jadi bisa dihitung Q sampai sekian menit berapa panas yang sudah dikeluarkan ini ya. Nanti ini dimasukkan di sini semua. T-nya itu sekian menit tadi, terus to-nya juga bisa diukur sehingga ketemu. Jadi kita bisa menghitung total panas yang dikeluarkan dari 0 sampai T tertentu gitu ya. Tinggal dimasukkan angka T-nya. Kemudian validasi, kapan? Validasi itu maksudnya kapan metode Lam kapasitan itu bisa digunakan. Itu distudi dari kasus perpindahan panas ini di dinding datar. Jadi ini dinding datar, terus sebelah kanannya ada konveksi. Dinding datar ini suhu sebelah kirinya adalah konstan. Theta, T berapa nih? TS1 ya. Terus di sebelah kanannya ada konveksi. Suhu permukaan kanannya TS2. Terus dianalisa perpindahan panasnya ini. Jika kasusnya steady state dulu ya. Jadi jika kasusnya steady state, ya, maka akan berlaku ini. Panas konduksinya sama dengan panas konveksinya kalau steady state ya. Sehingga didapat hubungan ini. TS1 min TS2 dibagi TS2 min T hingga itu sama dengan ini. HL per K. Dari persamaan di atasnya ini. HL per K itu adalah suatu bilangan besaran yang namanya biot. Ya. Yang namanya biot. Ya. Atau bilangan biot atau biot number ini tidak berdimensi, tidak punya dimensi. Jadi dimensi H kali dimensi L dibagi dimensi K itu hilang dimensinya. Kemudian semakin kecil biotnya ini, semakin kecil biotnya itu artinya kan kalau K-nya semakin besar gitu ya. Maka tahanan konduksi di padatan semakin kecil ya. Kalau K-nya besar tahanannya kecil. K itu kan konduktivitas.
Akibatnya gradien suhu di badan semakin kecil. Jadi kalau biotnya itu semakin kecil, gradien suhunya semakin kecil dari sini. Gambarnya itu ini. Nah, jadi kalau ini yang atas itu biotnya kurang 1 kecil ya. Kalau makin besar, gradiennya itu semakin begini. Ya. Jadi antara biot itu apa tadi? Perbandingan antara tahanan di sini dengan tahanan di sini tadi ya. HL per K. Oh, yang sini dibagi K ya. Yang apa namanya? Konveksi dikatakan tebalnya dibagi K rasio itu pokoknya. Dari gambar ini maka bisa disimpulkan bahwa kalau biotnya itu semakin kecil, semakin boleh dianggap seragam suhunya ya. Nah, patokannya itu ini, kalau biot kurang 0,1, maka boleh digunakan metode lam kapasitan. Kalau biotnya lebih besar 0,1, tidak boleh, harus pakai metode lain. Itu kesimpulannya ya. Nah, ya ini kalau bendanya tidak teratur ya. L tadi, kalau tadi kan apa namanya, dinding datar tadi L-nya, definisi biot HL per K itu kalau dinding datar L-nya tebal. Kalau misalnya batu atau bola atau yang lain atau tidak teratur terutama, ini L-nya definisinya nih, volume dibagi luas permukaan panas. Dengan demikian maka yang tadi kan ada besaran ini H kali A T per rho VC itu bisa diganti, ini V-nya diganti LC kali AS, V-nya itu diganti LC kali AS sehingga AS-nya hilang. Nah ini AS-nya hilang, tinggal LC. Tinggal HT per rho LC. Ya. Nah ini terus diuraikan menjadi sebelah kanannya ini. Ya. Ini dikalikan apa? Dikalikan K dibagi K. Terus dikalikan LC dibagi LC gitu. Kan bilangan satu itu. Jadi dari sini dikalikan K dibagi K, dikalikan LC dibagi LC, artinya jadi yang ruas kanan. Terus ruas kanan itu dikelompokkan jadi 2. Yang satu HLC per K, yang satu adalah ini, dua besaran itu adalah ini, alfa T per L kuadrat, di mana alfanya itu adalah K per rho CP. Kalau alfa kan pernah ya, alfa itu adalah K per rho CP. Sehingga yang tadi itu, ya kelompok H kali luas kali T dibagi rho VC itu sama dengan biot kali Fourier. Ini muncul besaran baru lagi namanya Fourier. Fourier itu definisinya adalah apa? Alfa T per L kuadrat, di mana L-nya itu adalah panjang karakteristik. Ya. Kalau plane wall ya tebalnya. Kalau nggak plane wall ya panjang karakteristik. Alfanya adalah K per rho CP. Fourier di Fourier itu ada apa yang perlu diingat, di Fourier itu ada besaran waktu. Jadi kalau Fourier itu mesti ada waktunya. Ini. Ada besaran waktunya. Nah sehingga persamanya tadi menjadi ini. Yang benda didinginkan tadi persamaan menjadi ini. To per theta I atau T min theta hingga dibagi T awal min theta hingga sama dengan epsilon pangkat minus biot Fourier. Menjadi ini. Persamaannya. Yang metode lam kapasitan tadi ya. Nah, ini gambar ini merepresentasikan kalau yang biotnya kecil itu seperti yang sebelah kiri ini. Jadi yang tengah dengan yang tepi suhunya hampir sama. Kalau semakin besar semakin ke kanan, tidak bisa digunakan. Ini sudah 1,5 jam. Ini dibaca sendiri. Ini persamaan lam kapasitan secara umum ya. Kalau benda terus ini boleh dianggap seragam itu suhunya. Ya. Maka neraca energinya di bawah ini. Ini kalau ada di sebelah kirinya ada fluk panas, terus di dalamnya ada generasi panas, keluar ada konversi radiasi itu sangat rumit. Tidak bisa diselesaikan. Bisa diselesaikannya dengan metode lam kapasitan kalau kasus-kasus khusus yang di bawahnya ini ya. Ada kasus khusus di bawahnya diceritakan. Terus sekalian penyelesaian analitiknya metode lam kapasitan. Ini dari Tekbu sudah diuraikan, diselesaikan. Kalau
itu ada semua yang tidak bisa diselesaikan secara analisis pun, sehingga harus pakai metode lain. Ini yang kasus-kasus khusus tadi, misalnya nggak ada generasinya, terus nggak ada radiasinya misalnya, yang contohnya diuraikan di bawah ini. Berarti yang lam kapasitan itu. Ada pertanyaan? Ini udah 1,5 jam ini. Kalau nggak ada sekarang, jadi intinya ya diingat kalau ini mau pakai lam kapasitan atau enggak ya dicek biotnya saja. Biot tadi apa? HLC per K. LC-nya adalah panjang karakteristik atau panjang ekivalen juga boleh. Artinya kalau bukan bendanya tidak berbentuk balok ya ekivalennya berapa L-nya. Itu aja yang diingat. Terus penurunan rumusnya ya T-nya dianggap bendanya itu suhunya seragam. Sehingga neraca energinya seperti di atas tadi. Nah sekarang kalau suhunya tidak seragam, ini disebut istilah judulnya spatial effect. Efek ruang. Jadi ruangnya itu berpengaruh, artinya kalau bendanya itu tebalnya sangat besar kan akhirnya antara yang dalam sama permukaan kan suhunya tetap bedanya signifikan, itu maksudnya subjudulnya. Kalau signifikan berarti tidak boleh dianggap seragam. Metode dalam kapasitan tidak bisa digunakan. Akhirnya harus kembali ke persamaan dasar. Persamaan dasarnya mana? Yang kemarin sudah di bab berapa? 2 ya. Bab 2 atau bab 3 ini. Persamaan difusi panas ini. Kalau untuk satu dimensi, ini untuk apa nih? Masih ingat? Satu dimensi dan apa? Tidak ada generasi ini ya, mestinya ya. Tidak ada generasi ini. Itu persamaannya ini. D kuadrat T per D kuadrat sama dengan sepel alfa dt per D waktu ya. Samanya. Jadi T ini fungsi apa? Ini kan persamaan parsial ya. Diferensial parsial. T-nya itu kecuali fungsi X, kecuali fungsi waktu, tapi juga fungsi posisi. Jadi kalau mau tanya suhunya berapa ya, suhu di mana dan kapan, mesti gitu harus ditanyakan. Suhu di titik mana dan T-nya berapa, karena berubah-ubah dan posisinya juga berubah-ubah. Terus untuk menyelesaikan ini perlu kondisi awal, 2 kondisi batas ini dulu sudah pernah dibahas. Ya, kondisi awal contohnya pernah. Terus ini tadi pakai koordinat itu ya, koordinat bukan koordinat ya, variabel theta sama theta i tadi. Ya. Terus ini ada theta bintang itu apa? Theta bintang tadi sudah sebenarnya, theta bintang itu adalah theta dibagi theta i, itu namanya theta bintang, tidak berdimensi. Jadi kalau dinyatakan sebagai besaran tidak berdimensi itu ada theta bintang, itu adalah theta dibagi theta i. Kalau ada theta berarti ada T di situ, ada suhu. Terus ada X bintang itu adalah X dibagi L. Jadi posisi dinyatakan rasio terhadap tebalnya bahan. Ini tidak berdimensi juga. Yang satunya adalah waktu tidak berdimensi. Waktu tidak berdimensi itu adalah bilangan Fourier ya, alpha T per L kuadrat. Kalau dinyatakan sebagai ini, maka ini persamaan ini bisa diuraikan seperti di bawah ini, mungkin dibaca sendiri ya. Yang persamaan difusi tadi, yang nanti kesimpulannya itu ini, bawah ini ya. Kesimpulannya adalah theta bintang itu apa tadi? Theta dibagi theta i. Ya, di sini ada T, ada suhu yang fungsi X dan fungsi waktu. Itu fungsi ini, X, bintang, Fourier, dan biot. Ya. Kalau dalam kapasitan ini yang hilang. Ya, theta bintang hanya fungsi Fourier dan biot, cocok dengan yang dalam kapasitan tadi. Sehingga kalau yang tidak dalam kapasitan hanya ketambahan satu variabel ini, theta bintangnya atau theta itu fungsi X, fungsi posisi. Menyelesaikannya itu ada 3 metode, ya, yang metode yang tidak dalam kapasitan ya, yang suhunya tidak boleh dianggap seragam dari titik satu ke titik lainnya. Ada 3 yaitu metode eksak. Metode eksak itu pakai penurunan analitis persamanya, dinegralkan secara analitis terus nanti ketemu persamanya. Tapi catatannya tadi dari kasus di atas tadi tidak semua kasus bisa diturunkan secara analitis seperti yang tadi ya.
Yang metode umum dalam kapasitas tadi kan kalau semua kejadian ada itu tidak bisa diselesaikan secara analitis, terlalu kompleks persamaannya. Ini hanya bisa untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin sederhana gitu ya, yang exact solution. Sehingga ini bukan pembahasan kita di bab ini, tadi cuma dikenalkan aja. Yang kedua adalah metode aproksimasi, pendekatan. Yang ketiga metode grafik. Ya. Yang ketiga metode grafis. Yang kita bahas adalah metode yang kedua sama ketiga. Ya, ini mirip nanti, ada kemirikan metode kedua ketiga itu. Metode kedua adalah aproksimasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, kalau metode eksak, ya, yang kasus itu, yang kasus non-lam kapasitan, contohnya adalah kasus dinding datar dengan konveksi yang gambar tadi. Jadi dinding datar, sebelah kanan ada konveksi gitu ya. Itu adalah seperti ini, solusi eksaknya. Seperti ini. Berupa apa ini? Ini pernah kan dikenal di matematik. Berupa apa kalau gini nih namanya? Solusinya. Yang kasus dinding datar terus sebelah kiri kanannya ada konveksi. Jadi seperti tembok terus panas tiba-tiba kiri kanannya didinginkan, itu seperti ini. Solusinya. Ini apa? Model apa nih solusinya itu? Nah, di matematik kan begini. Penyelesaian analitisnya. Ada yang jawab? Ini tadi kan, ini kan tadi theta bintang fungsi apa? X bintang, ini X bintangnya. Sama Fourier ya. Ini Fourier. Ini namanya apa nih solusinya nih? Biotnya mana? Nanti ada biotnya, karena ini ada besarnya yang fungsinya ini ya, seta atau apa bacanya nih ya, yang kayak cacing ini ya. Ini besaran yang besarnya tergantung bilangan biot ini. Jadi nanti tetap theta bintang, fungsi X bintang, alpha T bintang itu Fourier dan biot. Biotnya nanti menentukan ini besarnya. Cuma bentuknya ini apa ini? Kalau gini nih namanya. Ferdianto apa Ferdianto itu? Kalau persamaan itu namanya apa bentuknya itu? Deret. Ya, betul. Terus kali deret itu ada sekma itu, sekma N1 sampai taingga. Jadi sukunya itu taingga. Itu ditambah itu gitu ya. Nanti yang bergerak itu N-nya ini bergerak. Mulai dari 1 nih ya, C1, nanti zeta 1, zeta 2, ditambah lagi sama C2, eksponen dan seterusnya sampai taingga. Nah, deret ya. Cuma deret itu sifatnya pernah ya di matematika. Kalau deret itu kan suku 1, 2, 3 dan sampai taingga itu gimana? Sukunya setiap suku itu nilainya sama atau enggak? Ada yang ingat? Enggak. Enggak, gimana? Gimana? Bedanya gimana? Makin lama makin kecil. Makin kecil biasanya. Yang paling besar itu suku pertama ini. Suku kedua udah turun banyak sekali. Suku ketiga udah turun lagi, semakin turun gitu. Ya tapi itu kalau dipotong sampai 10 suku, errornya suku 11 dan seterusnya gitu. Tinggal motongnya di mana. Ya, gitu. Tapi yang paling besar itu suku pertama. Ya kalau dipotong suku pertama, errornya suku 2 dan seterusnya. Kalau digunakan satu suku sama digunakan 5 suku, ya errornya banyak digunakan yang satu suku. Errornya motongnya kan 1. Nah, metode tadi apa? Aproksimasi itu adalah ya metode eksak tapi gunakan satu suku saja. Ya ada errornya tetap lagi. Errornya mungkin 5% atau 10% gitu ya. Ya namanya perkiraan awal.
Nanti kalau di tempat-tempat perancangan pabrik ya, konsultan yang namanya perusahaan EPC itu ya, engineering, procurement, construction, itu perlu prediksi awal kasar. Kalau mereka mendesain meskipun pakai HiSys, pakai mesin canggih itu perlu prediksi awal kira-kira berapa. Itu bisa pakai begini-begini, yang metode aproksimasi gini. Sehingga nggak meleset jauh-jauh ya nanti untuk ini. Jadi metode yang aproksimasi perkiraan tadi adalah metode eksak dengan cara menggunakan satu suku saja, itu aja patokannya. Udah jelas ya? Ini nanti ngitungnya gampang, ini baca tabel, yang setanya itu fungsi biot baca tabel. Kalau ini Fourier tadi definisinya ada kan alfa T per apa tadi? L kuadrat dan LC kuadrat. Kalau X bintang itu X per L kan gitu aja. Jadi misalnya dinding datar ini kan tinggal segmennya dihilangin saja, terus C-nya jadi berapa? Ya C1, setanya jadi zeta 1, udah gitu aja. Jadi theta bintangnya sama dengan C1 eksponen minus zeta 1 kuadrat, Fourier kosinus zeta 1 kuadrat X bintang gitu aja. Sehingga kalau ada dinding datar, suhunya mula-mula 600, terus tiba-tiba ditaruh di udara, nah suhu di posisi X sekian setelah 1 jam berapa? Bisa dihitung dari ini. Ya, jadi kan ini yang ditanyakan T di sini. T min T apa tadi tak hingga. Tak hingganya berarti suhu udara. Dikurangi TI ini. T tak hingga. TI-nya berapa? TI-nya ya suhu awal berapa tadi? 600 700 saya sebutkan tadi gitu ya. Itu yang ditanya T yang di sini. Posisinya berapa tadi ya ini? Dimasukkan sini posisi berapa kapan? Kalau udah ditentukan waktunya, Fourier-nya ada angkanya. Sehingga nanti yang ini ada angkanya semua, setanya, biotnya berapa ininya nanti ada di tabel. Kalau tadi udah ada yang buka itu tinggal baca di tabel. Ya. Sehingga nanti ketemu yang ruas kanan. Kalau ruas kanan ketemu berarti T yang tadi diisi ruas kiri tadi kan ketemu. T min T tak hingga per TI min tak hingga. TI sama T tak hingga yang ketemu. T-nya ketemu. Artinya itu jawaban T pada saat X berapa tadi dan T berapa tadi itu. Untuk X dan T yang lain seluruhnya bisa dihitung. Tinggal dimasukkan T sama X-nya saja. Paham ya? Paham lah. Jadi metode aproksimasi itu ini. Nah persamaannya itu yang ada, yang kita kenal itu hanya ini saja sudah. Hanya bentuk-bentuk tertentu. Metode aproksimasi pertama, dinding datar dengan konveksi. Gambarnya dari ada dinding datar plain wall, ya suhunya panas, tiba-tiba ada dimasukkan di lingkungan udara atau air itu ya, dicelup itu misalnya. Atau sebaliknya, plain wall mula-mula dingin dicelup di cairan yang panas, kiri kanannya kontak dengan panas, itu bisa diprediksi dari persamaan ini yang suku pertama. Yang kedua adalah apa nih? Sistem radial ini, silinder panjang yang radial. Yang radial itu dua, yang satu silinder panjang. Silinder panjang itu panjangnya tak hingga, sehingga permintaan panas hanya terjadi ke arah mana? R saja. R saja ya. Enggak ada yang ke arah theta, enggak ada yang ke arah mana itu? Pi, yang muter enggak ada yang ke arah kok T. Ya theta sama yang satunya yang searah sumbu itu Z ya, enggak ada arah Z, enggak ada arah ke theta, arahnya R saja. Itu syaratnya itu. Persamanya ini dipakai yang suku pertama aja. Ini segmennya dihilangkan, ini ganti satu-satu. Nanti yang ini ada G0 ya. G0 itu apa? Bessel ya. Ada fungsi Bessel dia di tabel. Ada di tabel dia ya. G0-nya berapa gitu. Ini untuk silinder panjang. Yang ketiga untuk bola. Bola panas celupkan di air itu misalnya. Ini persamaannya. Kalau aproksimasi dipakai suku yang pertama ya. Sini ada fungsi ini ya. Sinus ya. Sinus ya, ambil sinusnya ada ini. Seta-setanya sama. Nanti seta ini ya untuk bola, silinder sama dinding datar lain-lain. Nanti di tabel sendiri-sendiri itu. Kalau yang udah lihat tabel ya. Tuh tinggal masukkan sini ketemu di jumlah ketemu. Yang dicari itu bisa apa? Bisa suhunya, kalau waktu sama posisinya diketahui atau sebaliknya. Ya, di posisi sekian
Suhunya mencapai sekian itu waktunya kapan ya Bu? Bisa dicari, berarti nanti yang dicari Fourier-nya. Gitu ya. Kalau ditanyakan waktu yang dicari Fourier-nya. Di posisi ini kapan suhunya mencapai sekian? Ya dicari Fourier-nya. Yang ruas kiri tahu, X-nya, R-nya ditahu posisinya, nanti yang ketemu Fourier-nya tinggal dibolak-balik saja. Kalau Fourier-nya ketemu kan waktunya ketemu karena Fourier tadi kan alfa T per L kuadrat. Nah, kalau bola L-nya tadi kan sudah ya LC tadi. Apa tadi LC tadi? Volume dibagi luas ya. Demikiannya silinder panjang juga gitu LC. Yaitu metode aproksimasi ya. Jadi ini yang itu ini Semen Venet ini yang metode eksak ini ya. Ini metode eksak semuanya. Oh kalau yang kalau yang Semen Venet ya metode eksaknya tidak deret, jadi bisa langsung dicari ini. Ini kan tidak deret ini. Untuk kasus 1 dilihat sendiri nanti apa ya, kasus 2 apa gitu ya. Ini tidak, kalau tidak deret ya bisa langsung dicari yang metode analitisnya ini. Tapi khusus untuk ini ya, apa tadi, semi infinite. Jadi benda yang permukaan tertentu satunya tak hingga. Kasusnya digambarkan di sini. Nah ini ya, ini yang metode eksak kita kan perlu error function sekian itu berapa ya ini? Error function V, W-nya itu misalnya yang ini, W-nya itu X per 2 akar alfa T itu V. Ini dihitung harganya berapa, dimasukkan di V ini. Error ini berapa ya, lihat di sininya, kanannya gitu ya. Penggunaannya tabel itu seperti itu ini. Nah, ini nggak bisa dicari ini. Ini yang dicari T-nya. Kalau nggak T-nya ya Fourier-nya pokoknya biasanya. Fourier-nya mesti ada. Kalau nggak Fourier munculnya ini T ini. Tidak Fourier tapi apa? Waktu langsung ya. Ya tinggal ditanya T-nya atau waktunya. X-nya harus tahu. Ini tadi ya metode aproksimasi ini. Yang perlu diperhatikan adalah kalau metode aproksimasi yang diambil suku pertama tadi, kalau dinding datar berlakunya ini, gambar ini. Jadi tebal dindingnya tuh ini, terus X0, X bintangnya itu dihitung dari tengah sini. X-nya itu dihitung dari pusat gini, ke sana. X per L, gitu ya. X-nya. L-nya itu apa L-nya? L-nya itu apa? L-nya adalah separuh tebal dinding. Bukan tebal dinding ya. Ini tebal dindingnya berapa? 2L. Pengertiannya dari tengah ke tepi itu L. Jadi yang persamaannya tadi itu gunakan ini. Gambar ini. Ya kiri kanannya harus sama. Kalau kiri kanannya nggak sama, nggak bisa pakai persamaan itu. Persamaan itu hanya berlaku kalau kiri dan kanannya itu mirip. Mirip itu namanya apa ya? Ya sama itu pokoknya, persis. Kalau sampai kiri dan kanan nggak sama, nggak bisa pakai persamaan ini. Harus pakai metode lain nanti, metode yang finite different. Kalau metode ini harus seperti ini makanya ya. Untuk paintball, ini kan diambil suku pertama ini, nih ya. Nih, tadi kan C1, sigma 1 tadi sudah saya ceritakan di atas tadi. Terus ini setanya tuh fungsi biot, lihat di tabel nanti di bawahnya. Kemudian ya sudah itu yang sistem radial, terus tadi energi yang ditransfer sudah belum ya? Kalau energi ditransfer ini, ya, energi ditransfer samanya untuk plane ball ini Q per Q0 sama dengan 1 min sinus zeta 1 per Z1 theta, ini theta apa? Theta 0 bintang. Nah, theta 0 bintang kan ada definisinya di sana tadi. Q ini total yang ditransfer energi dari waktu 0 sampai waktu T. Kalau yang Q0 berapa? Q0 adalah total energi yang bisa ditransfer. Jadi kalau suhu benda itu sudah sama dengan suhu lingkungan, itu berapa total yang ditransfer itu Q0. Bisa dihitung dari rumus ini. Nah, ini yang dicari biasanya Q ini. Sampai T sekian berapa mana yang sudah ditransfer itu pakai ini, Q ini metode aproksimasi. Ininya tahu, ruas kanannya dihitung, ketemu nanti. Ini persamaan untuk paintball. Nanti untuk sistem radial ada sendiri persamaannya. Ini sistem radial dengan konveksi. Ini berarti apa ini?
Ini kalau nggak disebut bola ya silinder panjang ini, silinder sangat panjang. Jadi begini, posisinya dinyatakan R bintang R per R0. R itu posisi dari pusat sampai tertentu dibagi R0 itu jari-jari silindernya. Jadi suhunya itu fungsi R sama apa nih 0? TR, 0 ya. Waktu ini 0. Maksudnya T di setiap R pada saat awal itu TI. Tadinya seragam. Suhunya tadinya harus seragam nih. Terus dikontakkan dengan fluida, silinder panjang. Ini persamaannya yang di atas tadi, diambil suku pertamanya jadi ini. Ada fungsi Bessel tadi yang dia di tabel. Ya. Ini ya. Terus energi yang ditransfer yang untuk sistem radial silinder panjang itu ini. Gitu ya. Yang ketiga, bola. Bola ini yang mirip, pokoknya persamanya aja lain ini. Untuk bola ini persamaannya. Bola ya sama ya, bola yang mula-mula suhunya seragam, terus tiba-tiba dimasukkan di lingkungan yang suhunya konstan gitu. Hanya kasus itu yang bisa diselesaikan dengan persamaan ini. Terus energi yang ditransfer ini. Ini, dah ya, jadi hanya berlaku yang aproksimasi, hanya berlaku untuk apa? Plane wall dengan konveksi dengan sistem yang seperti gambar tadi, silinder panjang dan bola saja. Nah, ini yang tadi, seta 1 itu fungsi biot. Biotnya berapa, seta satunya yang lihat di sebelah kanannya itu. Ini yang untuk C1-nya juga fungsi biot, tadi kan ada C1. Lihatnya di tabel ini. Yang 3 baris pertama ini untuk plane wall dengan konveksi tadi, yang 2 baris kedua ini untuk infinite cylinder. Ini biotnya tetap seperti ini. Di baris yang pertama ini digunakan untuk ketiga sistemnya, yang 2 baris kanan spare. Biotnya ngikuti yang ini, kolom pertamanya semua ini. Dan lihat tabel ini. Kalau angkanya nggak pas ya diinterpolasi, intinya begitu. Terus ini yang fungsi Bessel tadi, J0 tadi ya, J0 X ya, X-nya berapa tinggal. Ada J0 sama J1. X ya, tinggal X-nya berapa, nilai J0-nya sekian, J1-nya sekian. Fungsi Besselnya. Sudah ya, fungsi metode aproksimasi ya. Hanya berlaku untuk 3 sistem tadi. Terus yang kedua adalah metode grafik. Metode grafik itu mirip dengan metode miripnya itu hanya berlaku untuk 3 sistem. Metode grafik itu yaitu sistem plane wall, silinder panjang sama bola. Ini dengan cara membaca ya, membaca gambar. Ini bisa dipelajari sendiri nih. Yang pertama itu misalnya apa nih, dinding daftar plane wall, tapi yang sistem tadi itu ya, X-nya di pusatnya tadi ya. Tinggal yang ditanya apa begitu. Kalau yang ditanya suhu berarti mencari ini, mencari apa namanya, mencari apa namanya, ordinat. Ordinatnya berapa? Kalau ordinatnya ketemu, nanti ketemu suhunya. T-nya itu ketemu ya. Berarti harus tahu apa? Harus tahu absisnya. Absis itu apa? Forirnya harus tahu waktunya kapan gitu ya. Sekian. Nah, kalau udah waktunya sekian dihitung forirnya, ketemu angkanya di sini, terus posisinya di mana gitu ya. Posisi nanti di mana itu? Bentar, posisinya di mana? Ini harus kalau melalui gambar itu harus melalui ini dulu ya. Jadi yang tadi yang sebelah kiri ini ternyata bukan suhu di sembarang tempat, tapi suhu di pusat. Jadi harus melalui nyari suhu di pusat dulu. Jadi kapan waktunya, ketemu angka di sini, terus biotnya berapa, ya ditarik ke atas, di biot yang angkanya itu setelah berpotongan ditarik ke kiri. Nanti ketemu ini ternyata ini ya, theta bintang 0. 0 itu maksudnya T-nya itu bukan T, tapi T0, T itu T pusat. Di pusat apa? Dinding datar. Nah setelah ketemu ini, nanti kalau mau mencari suhu yang tidak di pusat itu pakai gambar satunya. Nah, pakai gambar ini.
Ya, pakai gambar ini. Ya, tadi kan sudah ketemu T0. T0-nya berapa disimpan angkanya terus dicari di sini. Biot minus satunya berapa, angkanya dipotongkan dengan ini. Posisinya di berapa X per L-nya gambar ini. Kalau nggak persis gambar ya dikira-kira ya di XL per A-nya. Jadi biot minus 1 dipotongkan dengan X per L, ditarik ke kiri ketemu sama theta per theta 0. Nah kalau theta per theta 0-nya tahu kan theta 0-nya tahu dari gambar sebelumnya. Berarti theta-nya tahu. Kalau theta-nya tahu, T-nya tahu gitu. T yang di posisi X pada saat T tadi. Itu metode grafik. Jadi sebenarnya dengan metode aproksimasi tadi cepat metode grafik. Tidak ngitung-ngitung, cuma metode grafik itu harus membaca skala ini. Yang harus jeli ya. Nanti bisa dicoba itu metode aproksimasi sama grafik itu harusnya deket. Angkanya itu deket. Cuma di sini ya harus ini jeli, baca skalanya itu harus teliti. Nah metode grafik itu berlaku untuk 3 sistem tadi ya. Ini energi yang ditransfer, jadi boleh pakai grafik juga ini, bisa dicocokkan dengan yang tadi metode aproksimasi. Ini berlaku untuk silinder panjang, plain wall, yang ini gambar yang kedua ini silinder panjang ya. Caranya sama, mirip, cuma gambarnya berbeda. Yang satunya nanti bola. Nah, untuk lebih ininya nanti itu ada latihannya begitu. Latihan itu nanti ada plain ball yang saya kirim tadi ya, itu kan dengan plain ball. Dihitung pakai metode aproksimasi ketemunya berapa. Dihitung pakai metode grafik ketemunya berapa. Satunya nanti metode yang terakhir, ini different gitu ya. Ya nanti pahamnya dengan latihan itu ya. Ini bola kalau pakai grafik ini. Nah ya ini ya tadi udah 2 metode aproksimasi sama metode grafik. Sama lam kapasitan tadi ya, enggak lah. Jadi yang kita sudah pelajari metode lam kapasitan, kalau suhunya dianggap seragam, tadi pakai persamaan tadi. Terus kalau suhunya tidak dianggap seragam, sudah kita pelajari metode aproksimasi, yang baca tabel tadi, pakai suku pertama, dan metode grafik, tapi hanya terbatas untuk sistem plain wall, silinder panjang, dan bola. Dengan kasus yang seperti dijelaskan di bab ini ya, kalau plain wall harus kiri kanannya dicelup di wida yang sama. Kalau enggak itu, enggak bisa pakai itu. Nah ini kalau bentuknya silinder tidak panjang, ya kalau tadi kan silinder panjang. Ini kalau silinder punya panjangnya tertentu, itu bisa didekati dari gini. Silinder tertentu pendek ya, makanya namanya silinder pendek, bukan panjang ya. Karena panjangnya tertentu, itu sama dengan ini. Silinder panjang dikalikan plain wall. Maksudnya dicari dianggap seolah-olah silinder panjang dulu, terus baru dicari seolah-olah plain wall. Ini coba dibaca sendiri. Gabungan jadinya. Yang metode ini. Semuanya ini boleh pakai aproksimasi, boleh pakai grafik ya. Cuma ruas kirinya itu begini, perkalian dulu. Jadi ruas kirinya itu diganti perkaliannya ini. Yang ruas kanannya sama, nanti yang ini dicari dulu, ruas kiri dicari dulu, ruas kiri terus baru dikalikan. Ini ruas kiri dicari dari apa ini plain wall, yang ini ruas kiri dicari dari silinder, terus dikalikan, terus sudah ketemu ya ininya ketemu. T di sininya, gitu pengertiannya. Demikian juga untuk bentuk-bentuk yang lain ini ya. Nah, untuk bentuk lain yang ada di gambar ini. Dibaca sendiri nanti ya. Jadi ini perpaduan dua bentuk. Pendekatannya ya, pendekatannya perpaduan dua bentuk. Ini ada contoh ya. Nih. Contoh distribusi 3 dimensi. Pada balok, kalau balok ya berarti plain wall kali plain wall gitu. Karah X1, karah X2, karah 3 dicari satu-satu, hasilnya dikalikan, baru itu merupakan T ini.
T di posisi X1, X2, X3 pada satu suhu tertentu. Ada pertanyaan kira-kira? Meskipun sekilas. Kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira setengah jam lagi waktunya ya. Metode terakhir, ya metode terakhir namanya finite different. Keunggulannya metode ini tidak tergantung kasusnya tadi, semua kasus bisa ini. Kalau tadi kan aproksimasi hanya 3 bentuk dan itu harus yang seperti itu ya, seperti yang di sistem itu pokoknya. Kalau finite different tidak tergantung kasus, semua kasus bisa didekati atau dihitung dengan metode finite different. Sehingga metode finite different yang banyak digunakan akhirnya nanti ini kalau untuk merancangan. Dan ngitungnya tuh pakai apa? Komputasi ya, seperti juga yang sistem steady state 2 dimensi kemarin. Ya, pakai komputasi. Nanti kalau di praktek ya pakai apa? Aplikasi-aplikasi komputasi itu ya ada HiSys dan sebagainya itu. Jadi tapi ya pengertian dasarnya itu di sini pakai metode finite different. Metode finite different itu dibagi dua, ada 2 metode lagi ya. Yang satu disebut metode eksplisit, yang satu disebut metode implisit ya. Nah nanti bedanya ada di dalam proses itu nanti ya, kalau eksplisit itu apa, kalau implisit itu apa. Persamaan dasar yang digunakan adalah persamaan distribusi energi ini. Nah ini misalnya ya. Ini tuh persamaan apa ini? Konduksi di koordinat kartesius kan ya. Berapa dimensi? 2 dimensi. Ini X sama Y. Tidak ada generasi dan unsteady state. Ini ruas kiri ini unsteady state-nya. Nah ini mau diselesaikan dengan metode finite different. Gimana caranya? Caranya adalah begini, yang ruas kanan ini kemarin sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yang itu, konduksi 2 dimensi pakai metode finite different. Yang ini kan sudah kemarin, masih ingat? Yang ini sama dengan apa? T di atasnya ditambah T di bawahnya ditambah T di kanannya ditambah T kiri-kirinya dikurangi 4 kali T di not itu yang kemarin itu ya ini ke arah X, ini ke arah Y nanti sama. Jadi yang di bab sini tinggal yang ini aja, yang ininya gimana persamaan finite different untuk suku akumulasi ya. Nah untuk suku akumulasi itu kan terkait apa? Perubahan suhu terhadap waktu kan ya, waktu. Jadi kita mendefinisikan ini langkah. Langkahnya itu berapa? Jadi kalau misalnya kita mau menghitung setelah 100 menit berapa suhunya? Nah, kita mau menghitung ke sana itu langkahnya mau berapa? Bisa 1 menit, bisa 10 menit. Kalau 10 menit ya cuma 10 langkah menghitungnya sampai 100 menit. Kalau 1 menit berarti berapa? 100 langkah. Ya. Kalau 0,1 menit setiap langkahnya 1000 langkah, harus mencapai harus menghitung 1000 langkah untuk mencapai T yang 100 menit tadi gitu maksudnya. Jadi menentukan langkah. Menentukan langkah itu ini, T itu sama dengan P kali delta T. Jadi itu ya. P itu adalah sekian kali dari delta T waktu. Waktunya 100 menit itu adalah misalnya tadi ya 100 kali 1 menit. Berarti delta T-nya 1 menit. Artinya harus menentukan delta T-nya itu ya. Berapa? Perhitungan itu mau menggunakan delta T berapa? Itu harus ditentukan dulu. Setelah ditentukan, nah ini di sini ruas kiri kan ada D suhu per D waktu. Definisinya itu adalah ini, perubahan suhu per satuan waktu di Newt Mn itu adalah ini. Suhu di Newt Mn ini ada indeks P ini ya. P itu menyatakan langkah tadi. Ini kan langkah nih. 100 langkah dari P-nya 100 ya. Ini indeksnya begini nih. Suhu di Newt Mn pada P plus 1 dikurangi suhu di Newt Mn pada
P. Berarti langkah yang dulunya mana? Yang P ini. Setelah P kan P plus 1. Ini berikutnya. Artinya kalau P-nya itu, kalau langkahnya itu setiap 1 menitan, kalau TP-nya dulu adalah suhu 5 menit, yang TP plus 1 suhu berapa? 6 menit gitu maksudnya. Itu kalau langkahnya delta T-nya 1 menitan. T sebelumnya, T setelahnya. Jadi ini, definisi finite difference-nya DT itu adalah suhu pada setelahnya dikurangi suhu sebelumnya dibagi selang waktunya antara setelah sebelumnya tadi gitu. Kan masuk akal ya, delta T antara dua suhu, dua waktu dibagi selang waktunya itu adalah ini. Nah sehingga sini tinggal masukkan aja, ini akan seperapanya tetap ini, yang mana tadi ya, ruas kirinya tadi mana ya? Ini ya, ini seperapanya kan tetap, alfanya kan, alfa itu kan K per rho CP. Ini aja yang diganti dengan ini. Sudah, dimasukkan yang ruas kanannya kemarin sudah. Ini ditulis lagi nih yang kemarin ini. Ini definisinya tuh ini kemarin ya. Yang ini definisinya itu ini. Yang kemarin ya. Terus digabungkan. Jadi inilah, digabungkan. Nah, jadi ini. Ini nanti yang D kuadrat T per D kuadrat, yang ini D kuadrat T per D Y kuadrat dari yang kita diskusikan di bab sebelumnya kemarin ya. Terus yang ini tadi ini definisi yang DT per D waktu tadi ini. Ya. Bedanya apa? Ini yang ruas kanan, coba perhatikan yang ruas kanan, bedanya dengan yang kemarin apa? Yang kemarin. Kevin. Halo Kevin. Bedanya apa yang ruas kanan dengan kemarin yang kamu amati? Kemarin kan menurunkan persamaan finite difference untuk pendimbangan panas 2 dimensi kan ya. Ke arah X sama ke arah Y, 2 dimensi kemarin kan seperti ruas kanan, seperti tapi tidak sama persis ya. Bedanya apa? Siapa yang tahu bedanya? Yang lain? Mikhail Noh. Apa bedanya dengan yang kemarin? Mikhail Noh ada? Tidak ada. Tan Grado. Tidak ada. Eka Herawati. Eka Herawati. Ada enggak nih Eka Herawati ini? Ini enggak ada semua ini. Yang ada siapa coba? Dibuka coba file yang kemarin itu. Bedanya apa? Kemarin bukan kuadrat Pak pembaginya. Oh sama kalau itu masa kuadrat juga lah. Yang metode itu yang pakai garis itu. Sama kuadrat. Coba dicek lagi.
Pembaginya kuadrat juga. Yang itu metode bukan raca energi. Yang Oh, metode di iya, atasnya. Sama kan? Nah, coba Iya, dilihat. sama, Ada sama, beda. Pak. Nah, tapi ada bedanya itu loh. Bedanya apa coba? Yang kemarin konduksi steady state 2 dimensi kan gitu. Persamaan Venn different. Bedanya Pak, ada bedanya di situ. Ini siapa yang bicara nih? Feren, Pak. Feren, ya apa Feren bedanya? Coba, ada bedanya. Yang metode sebelum raca energi. Yang di atas. Ini tinjau ruas kanan aja ya, Pak? Ruas kanan saja. Ruas kirinya kan tadi sudah disebutkan di atas tadi. Iya, kalau yang sebelumnya ruas kirinya 0, itu bedanya sih, Pak. Oh, enggak, ruas kiri. Ya, ruas kirinya sebelumnya 0. Dan yang ini kan definisi ini kan sudah kita diskusikan tadi, di atas tadi. Kenapa kok begini tadi ya? Yang ruas kanan itu ngadopsi dari yang kemarin, persoalan Venn different, perbedaan panas 2 dimensi. Steady state kemarin di bab sebelumnya. Tapi makanya ini ada bedanya dengan yang kemarin. Apa bedanya? Coba Beda apinya aja coba. ada itu. Waktunya ya. Waktunya itu yang mana misalnya? Yang di persamaan ini aja yang disebut. Waktunya itu yang mananya maksudnya? Ini aja sih Kak, kalau kita lihat. Yang ini loh, yang di persamaan ini bedanya apa gitu, sama yang persamaan kemarin. Tampilannya itu aja, coba dipelekan itu mesti ada bedanya. Ada P-nya itu, Pak. Ya itu loh, ada P-nya ini. Kemarin tidak ada P-nya. Kenapa kemarin tidak ada P-nya? Kenapa kemarin tidak ada P-nya? Siapa Feren? Yang kemarin tidak ada P-nya kenapa? Yang lain juga nyaut aja yang udah bisa jawab. Kemarin kenapa tidak ada P-nya? Karena tidak ada interval waktu, Kak, Pak. Iya, kemarin kan tidak ada fungsi waktu. Ya, adanya kan cuma fungsi posisi. Jadi waktunya ya segitu-segitu di setiap posisi itu tetap. Jadi T di node tertentu itu tidak ada fungsi waktu. Bedanya itu. Nah ini P itu kan waktu tadi. Ada P1 plus 1, ada P plus 2, ada P plus 3 kan itu. Tadi kan ya. Kalau delta T-nya 1 menit ya, kalau P-nya itu 7 menit, nanti P plus 1-nya 8 menit. P plus 2-nya 9 menit gitu loh. P itu menandakan begitu. Jadi ini P di sini mencirikan waktu. Yang kemarin nggak ada waktunya. Karena enggak fungsi waktu. Lah sekarang ini unsteady state. T itu kecuali fungsi posisi, fungsi waktu setiap node. Ya, artinya setiap node itu kecuali fungsi waktu, maka setiap node itu harus ada indeks di posisi berapa, di indeks yang di bawahnya, kapan, indeks di atasnya ini. Itu loh ya. Jadi setiap T itu harus 2 indeks. Posisinya di mana, waktunya kapan. Ini. Itu ya, makanya bedanya itu. Terus begini, udah itu ya, ada pertanyaan tuh, paham ya semua ya. Terus ini ya, ini kan kan gampangnya ini gini, beda suhu antara P plus 1 plus P di node MN ya, yang ruas kiri ini ya. Jadi misalnya node-nya dipilih aja, node MN itu node katalah node ke 10 misalnya, posisinya lah ya, MN itu node misalnya M-nya berapa, N-nya berapa, node tertentu kan ya. Kan beda suhu node tertentu pada saat P plus 1 dikurangi sebelumnya. Ya. P plus 1-nya misalnya pada 15 menit, P sebelumnya 14 menit, katakanlah gitu ya. Dibagi berapa berarti? 1 menit kan ya. Itu ternyata fungsi dari, kalau ngitung perubahan terhadap waktu ini, ya, fungsi dari node-node tetangganya juga ya. Kan gitu ini kan node tetangganya semua ini. Node tetangganya. Ya kan? Nah, node tetangganya itu
Kan harus kapan kan gitu ya. Kapan? Karena kan not tetangganya itu kan berubah terhadap waktu. Jadi fungsi not tetangganya kapan? Nah itu menurut kalian itu kapan itu saat P atau saat P+1? Karena di sini P dan P+1 yang ruas kiri. Not MN ya selisih suhu not MN pada P+1 dan P dibagi delta T. Merupakan fungsi ya, dari not di sekitarnya saat kapan? Nah, menurut kalian itu P atau P+1? Yang lebih akurat. Apa yang berpendapat? Mengerti ya pertanyaan saya ya? Yang ruas kiri itu kan mau mengukur, menghitung suhu, selisih suhu di node tertentu antara waktu PP1 sama waktu P dibagi delta T. Ngitungnya rumusnya itu adalah tergantung suhu node sekitarnya. Kan ini sekitarnya nih, M1 yang kemarin itu. Sekitarnya, kiri kanan atas bawah. Cuma ini kan indeksnya P kalau di sini. Jadi kalau di persamaan ya tergantung node sekitarnya pada saat P gitu loh ya, pada saat P. Pada saat yang sama dengan node NN saat P ini gitu ya. Kan gitu nih kalimat ini. Pertanyaan saya, ini kenapa kok P, kenapa enggak P+1? Menurut kalian yang akurat ini P atau P+1? Kalau di logika sepintas gitu loh ya. Lebih akurat P kayaknya, Pak. Alasannya apa? Soalnya P+1 itu kan bergantung dari P-nya. Maksudnya kondisi P+1 tergantung dari P-nya, iya. kondisi setelahnya itu bisa diprediksi dari kondisi sebelumnya. Kondisi setelahnya bisa diprediksi dari kondisi sebelumnya. Tapi yang dihitung kan bukan setelahnya yang dihitung. Yang dihitung selisih setelahnya dengan not itu sebelumnya yang dihitung. Ini kan ini misalnya detian ya, suhu di not tertentu pada saat 8 detik dikurangi 7 detik per delta T itu tergantung, itu fungsinya fungsi not di sekitarnya kan gitu deh menurut persamaannya. Cuma not sekitarnya kapan gitu kan ya. Ini jawabannya adalah ini sebenarnya kan antara ini ya, di antara ini. Kalau di antara ini ya boleh pakai P, boleh pakai P+1 gitu. Di antara yang ini kan rentang segini sistemnya antara P+1 per delta T. Perubahan ini per delta T di not ini tergantung suhu sekitar. Sebetulnya kapan? Ya boleh P, boleh P+1. Jawabannya ini range ini yang mau dihitung bukan hitung P+1, bukan hitung P tapi selisih kok ya boleh keduanya, boleh P, boleh P+1. Tapi kalau menggunakan P sama menggunakan P+1 yang untuk ruas kanan itu konsekuensinya bedanya banyak gitu ya. Boleh digunakan, tapi bedanya banyak nanti cara menyelesaikannya. Makanya muncul tadi dua metode. Kalau yang ruas kanan gunakan P, metodenya disebut metode eksplisit. Kalau yang ruas kanan gunakan P+1 semua, metodenya disebut metode implisit. Itu aja bedanya. Jadi boleh dua-duanya. Wes, paham ya? Yang ruas kirinya itu tetap gini sama dasarnya, tinggal ruas kanannya lah. Kanannya itu gunakan P yang sebelumnya, metodenya metode eksplisit. Kalau menggunakan setelahnya P+1,
Metode yang disebut metode implisit. Nah, sekarang sudah terbayang kan ya? Kalau metode eksplisit, ya berarti yang kanan kan menggunakan P sebelumnya. Katakanlah P sebelumnya itu kalau mau ngitung ini loh, T per satunya misalnya P plus satunya itu 10 menit. Berarti yang ruas kanan itu pada saat kapan kalau delta T-nya 1 menit? T pada saat, tetangganya pada saat 9 menit, kan gitu ya. Kalau ngitungnya kita dari T0, melangkah 1 menit, 1 menit, 1 menit. Kalau ngitung yang T10 kan mesti ngitung T9 dulu. Awalnya kan ditahu T awal, T0, TI itu ya inisial itu tahu. Terus habis itu ngitung T1 menit, terus ngitung T2 menit. Di seluruh titik ya, ngitung 3 menit. Jadi nanti kan ngitung T9 dulu, baru ngitung T10, kan gitu ya. Artinya kalau ngitung T10 itu T9-nya sudah diketahui kan gitu. Betul enggak? Ini loh, persamaan ini kan mau ngitung ini. Harus yang tetangganya itu harus kalau mau ngitung T10, tetangganya T9 itu harus tahu. Kan sudah tahu. Ngitung awalnya dari mana langkahnya? Kan dari T1. Kalau langkahnya 1 menitan, ngitungnya itu dari T berapa? T1. Sebelumnya berapa berarti? Sebelumnya berapa? T0. T0 kan sudah tahu. Karena initial condition kan harus diketahui. Jadi T1 ketemu. Di node ini ketemu. Di node tetangganya nanti ya, di node sebelahnya dihitung lagi. Tergantung kiri kanannya T0. Tahu semua. Sehingga di T1 itu nanti dihitung satu persatu ketemu semua. Setelah ketemu semua, ngitung T2. Kalau mau ngitung T2 berarti yang ini jadi T berapa? T1. T1. Ya tahu semua sudah T1. Hitung T2. Semua node T2 di sini dihitung tetangganya kiri kanan T1-nya tahu. Geser node-nya kiri kanannya tahu semua. Jadi cara perhitungannya kira-kira seperti itu. Langkah satu langkah langsung ketemu. Satu langkah langsung ketemu. Satu langkah sama ketemu. Itu namanya metode eksplisit ya. Eksplisit. Jadi gampangnya satu persamaan di node bisa diselesaikan gitu loh ya. Karena tahu ini ruas kanannya tahu. Kalau ngitungnya dari awal. Yang ngitung itu harus dari awal. Enggak dari awal malah enggak ketemu. Jadi satu persamaan langsung bisa diselesaikan, namanya metode implisit. Terus kalau yang tadi kan boleh ruas kanan pakai P plus 1. Kalau pakai P plus 1 gimana sekarang? T1, T inisial tahu ya, T0. Sekarang mau ngitung T1. T0 di 1. Ini T0-nya tahu. Ya, node itu sendiri tahu awalnya ya. Terus yang ruas kanan berarti ya berapa? T berapa? T1 juga. Yang enggak tahu kan? Ini kan enggak tahu. T1 maksudnya T1 di kirinya, di kanannya, di atas apa kanan kiri atas bawah. Kan enggak tahu juga T1-nya. Yang tahu T0. Jadi mau ngitung T1 di node MN, T1 di sebelah kirinya ya enggak tahu, T kanannya ya enggak tahu pada 1 menit ya. Di atasnya enggak tahu, di bawahnya enggak tahu pada 1 menit. Yang ruas kanan enggak tahu semua. Ya, artinya apa? Persamaannya tidak bisa langsung diselesaikan. Itu bedanya. Itu namanya metode implisit. Caranya gimana? Ya harus disusun persamaannya. Sampai banyak atau satu set itu baru diselesaikan. Itu namanya metode implisit. Tahu ya kira-kira ya. Bedanya eksplisit sama implisit. Tahu lah, nanti lama-lama tahu. Kalau belum langsung tahu, dicoba nanti tahunya ya. Nah sekarang ini yang tadi itu metode eksplisit ya. Metode eksplisit ya ini, ya udah ini. Contohnya ini. Setiap node itu disusun begini, terus nanti dihitung. Ngitungnya tadi. Kalau mau ngitung dari T1 dulu, T0-nya tahu semua, karena inisial. T1 semua node dihitung satu-satu, ketemu nanti baru ngitung T2, begitu caranya. Ini cuma yang bawah ini disederhanakan aja, tapi sama dasarnya ya ini, wes. Terus ini di ini loh, T plus 1-nya itu di sebelah yang mau dihitung kan ini, disendirikan itu, ya. Ini jadinya, ini. Iya dari persamaan atasnya itu ya. Ini TMN itu yang sini kan ada TMNP juga, ya, jadikan satu ini.
bentuknya jadi ini. Ya ini yang diselesaikan. Yang ruas kanan tahu semua T-nya. Ya ini kiri gitu ya. Alfa sama delta T-nya pindah kanan. Ini yang ini alfa delta T per delta E kuadrat itu kalau di metode finite different disebut Fourier number, bilangan Fourier. Kalau tadi kan alfa T per apa? L kuadrat ya, kalau yang tidak finite different tadi. Kalau di finite different itu alfa delta T per delta E kuadrat itu disebut Fourier number. Makanya ini ya, ini gini ini sama yang dituliskannya ini. Fourier kali ini 1 minus 4 Fourier ini, itu bentuknya. Ini tadi sistem berapa dimensi tadi? 2 dimensi ya. Ini ada ini koma ini berarti 2 dimensi. Kalau 1 dimensi nanti lebih sederhana ini. Sama caranya tadi yang ruas kedua dihilangkan itu aja pokoknya ya. Bentuknya lebih sederhana ini. Karena kalau 1 dimensi gini. Indeksnya cuma di M terus depannya bergesernya ke arah satu arah saja. Persamanya jadi ini. Metode eksplisit ya. Tadi perhitungannya bergeraknya forward tadi istilahnya. Eksplisit penyelesaiannya toward, kok forward, toward ke depan. Dari P ke P+1 ke P+2 tadi. Mulai dari T0 yang sudah diketahui initial condition dihitung T saat 1 menit, T 2 menit, T 3 menit itu kalau delta T-nya 1 menit. Kalau datanya kecil ya satu langkah. Nanti ngitungnya kan pakai komputer. Delta T-nya bisa diambil yang sekecil mungkin ya. Terus ini yang perlu diperhatikan. Perhitungan akan semakin teliti jika delta X dan delta T semakin kecil. Ya, jadi kalau membuat delta T dan delta X semakin kecil itu semakin errornya kecil. Tapi ini ada tetapi ini loh ya, yang dibilang tetapi dalam menentukan delta X atau delta T dibatasi oleh syarat kestabilan. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak stabil itu artinya apa? Divergen. Ya, yang pernah kalian ya menghitung pakai komutasi. Kalau divergen itu apa? Ya nggak ketemu hasilnya. Muter-muter terus bolak-balik itu namanya divergen. Tidak stabil. Yang dicari tidak ketemu. Ya, itu maknanya tidak stabil. Jadi waktu menentukan delta X dan delta T harus memenuhi syarat kestabilan biar perhitungannya itu menghasilkan hasil. Kalau metode eksplisit ya ini ya. Ini baru metode eksplisit ya penjelasan ini. Terus ini, persamaan finite different pada node Mn untuk metode eksplisit ya, akan stabil jika koefisien di T, P, Mn itu positif. Jadi persamaannya tadi misalnya ini ya, Mn itu berarti ini kan 2 dimensi nih, 2 dimensi. Yang 2 dimensi persamaan mana tadi ini? Mana ini akan stabil persamaannya kalau koefisien Mn-nya positif. Koefisien itu mana? Ini makanya kenapa Mn-nya disendirikan ini. Ini koefisien ininya positif. Jadi 1 min 4 Fourier itu harus plus, enggak boleh negatif. Kalau sampai 1 min 4 Fourier negatif, maka akan tidak stabil. Nah, Fourier tadi kan apa? Alfa delta T per delta E kuadrat. Jadi waktu menentukan delta T sama delta E itu harus demikian rupa sehingga angka 1 min 4 Fourier itu harus plus, tidak boleh minus. Nah, itu aja syaratnya. Nah, ini ya. Kalau sebidang pada 1 dimensi, beda lagi. Yang ini persamanya bawah ini. Ini 1 dimensi, berarti yang harus plus apa ini? 1 minus 2 Fourier. Yang node M ini, yang indeksnya P harus positif. 1 minus 2 Fourier-nya harus positif. Ini ya, 1 minus 2 Fourier harus positif, sehingga Fourier-nya harus kurang setengah. Kalau panas di 2 dimensi, 1 minus 4 Fourier harus ini salah ini ya. Ini salah ya. Jika 1 min 4 Fourier ini harus lebih besar 0 ini ya. Tadi kan ada di kalimat sana, ini salah nulis. Harusnya seperti ini ya. Kalau ini lebih besar 0 artinya Fourier-nya kurang seperempat kan gitu ya. Kan ini pindah ruas kanan jadi Fourier-nya kurang seperempat. Ini salah ya.
Mestinya kan seperti ini. Kalau satu dimensi syaratnya ini, kalau dua dimensi syaratnya ini. Terus itu ya. Jadi harus kalau implicit itu harus memenuhi persyaratan ini. Kalau enggak itu enggak ketemu angkanya. Terus satu lagi itu seperti di dua dimensi kemarin, persamaan finite different itu bisa juga diturunkan dengan membuat neraca energi ini, neraca energi. Contohnya ini contohnya perbedaan panas satu dimensi. Ya, satu dimensi, terus node-nya tuh ke arah X-nya tuh ke sana. Ya. Kemudian node-nya tuh begini, manunya di tepi, terus bergerak ke sana sebesar apa? Dari T0 ke T1 harus delta X. Dari T1 ke T2 ya delta X gitu. Dari T2 ke T3 delta X. Terus sistemnya mana? Membuat neraca energinya. Dibuat per node. Kalau node 0, sistemnya seperti yang kemarin ya. Sistemnya kan separuh jarak antara T0 T1 ini, berarti batasnya ini. Nah ini. Kalau membuat neraca energi di node 0 ini batasnya garis ini. Nah, dari sini sampai T0-nya ya delta X dibagi 2. Terus dibuat neraca energi ini. Karena nggak tahu masuk yang keluarnya yang kemana, dibuat masuk semua dulu. Terus ini misalnya ada generasi begitu ya, ada generasi, ya dibuat neraca energi ini. Nanti hasilnya sama dengan itu, cuma bedanya nggak ada generasi. Ini ya, energi masuk, ditambah energi generasi, kan tadi gambarnya asumsinya masuk semua, nggak ada yang keluar. Sama dengan energi storage. Andaikan generasinya 0, ya berarti energi masuk sama dengan di storage. Yang masuk itu mana? Yang ini masuk dari konveksi, ini masuk dari konduksi. Ini akumulasinya, begitu ya. Dengan catatan yang ini tetap indeks P, karena metodenya apa? Eksplisit, ini masih eksplisit ya, ini tetap P, gitu ya. Akhirnya persamanya ini. Mirip pokoknya nanti ya. Nah ini, dibaca sendirilah. Mirip nanti ya. Bersamanya mirip yang itu, yang di atas. Oh yang di atas tadi belum ya, karena nggak ada konveksi yang di atas lain, sorry ya. Yang di atas tadi kan nggak ada konveksi yang kasus yang dibuat. Ini kan ada konveksi. Ya, ada konveksinya sehingga ininya ada konveksinya bersamaannya. Kalau andaikan tidak ada konveksinya, nanti yang node di tengah ya sama dengan di atas tadi. Jadi untuk node yang di tepi 0 itu kan di tepi ada konveksinya, hasilnya tuh inilah ada faktor biotnya nih ya. Biot tadi kan apa? H per LK kan, karena ada H-nya tadi. Sehingga persamaannya yang dihasilkan adalah ini, node untuk node 0. Node 0 pada P plus 1 tergantung dari node 0 pada saat P sebelumnya dan node tetangganya. Tetangganya apa? Ya node 1, T1. Dan suhu fluidanya. Ya. Terus tadi harus memenuhi syarat kestabilan. Mana syarat kestabilannya itu? Kalau mau menyelesaikan node di 0, ya 0 yang P-nya, yang ini sukunya apa, kosiannya itu harus positif. Ini yang harus positif. Ini harus positif. Yang di bawah ini. Terus diuraikan. Kalau ini positif berarti apa? Ini. Fourier kali 1 plus biot harus kurang setengah. Untuk node 0. Kalau node 1, 2, dan seterusnya, yang node ini mana ya? Node ini 1, 2, 3 itu persamanya ya persamaan yang di atas tadi. Diturunkan dari neraca energi, nanti hasilnya sama dengan yang di atas tadi ya. Yang di atas yang enggak pakai neraca energi tadi. Mana ini tadi ya? Loh, kok enggak ada ya? Ya nanti kalau nyelesaikan yang di atas pokoknya sama. Mau pakai neraca energi, mau enggak, ya hasilnya seperti yang di atas tadi sudah bersamanya. Terus berikutnya, sekarang metode implisit sudah tadi. Ini tadi.
fungsi T per 1 tadi. Jadi persamaannya ini ya. Yang kanan diberi indeks P plus 1 semua. Gitu, kalau implisit. Bedanya itu saja. Yang lain sama semua. Terus yang membedakan apa? Kalau implisit tidak ada syarat kestabilan. Jadi mesti selalu stabil. Tidak usah mau delta X, delta T berapa aja itu stabil. Cuma kelemahannya atau kesulitannya kalau implisit apa ya harus persamanya disusun dulu. Nanti ada 7 persamaan, berarti ada 7 T yang tidak diketahui diselesaikan secara serentak pakai metode-metode komutasi gitu ya. Ini pakai Gauss-Seidel atau pakai yang lainnya gitu ya. Bedanya itu. Sudah habis. Habis. Ini contoh soalnya itu ada yang saya berikan tadi aja, coba seharusnya nanti dibahas sama ini aja. Dibaca sendiri, kalau nggak jelas dibahas sama asisten. Sebentar, tunjukkan sepintas ya. Ini bukanya juga sulit gini ya. Udah coba. Belum. Ini sebentar lagi ya, beberapa menit lagi. Nah, saya nunjukkan anu aja. Pokok-pokoknya di latihan itu ya. Ini dari textbook latihannya ya. Kondisi ACC, jadi ini example dari contoh soal ini mestinya ya. Mungkin pertanyaannya yang saya tambah atau gimana. Ini yang edisi 5 atau berapa ya, 5111. Jadi ini ada kasus gini. Ada kasus dinding datar ya. Tengahnya diinsulasi. Ya. Ini dari ini dinding yang diinsulasi ke tepi dinding ini adalah 20 mm. Kemarin masih ingat kalau insulasi itu berfungsi sebagai apa? Sumbu simetri. Jadi sebelah kiri itu boleh seolah-olah sama dengan ini, persis gitu ya. Sana juga ada, terus sebelah kanannya itu kontak dengan fluida yang konstan. Ya. Ini. Mula-mula suhunya 250 derajat Celcius. Terus fluidanya itu 25 derajat Celcius konstan. Kan ini suhunya turun. Dari waktu-waktu turun. Analisanya boleh sebelah kirinya itu seolah-olah sama dengan kanannya, porosnya itu di tengah ini, di yang ada insulasinya itu gitu ya. Nah, pertanyaannya, jadi mula-mula suhunya konstan, rata 250, tiba-tiba dikatakan dengan fluida yang suhunya 25 dan konstan itu ya. Kasusnya kira-kira gitu. Ini pertanyaannya, tentukan suhu pada X0. X0-nya mana? Di sini, di yang ada insulasinya apa? Ya, X0 sini. Dan X20 ya berarti dari insulasi ke kanan, berarti di ujung sini, di permukaan. Ini L-nya kan 20 mm. Pada T ini, 50, 100, 200, dan 500 detik. Nah, ini tanya setelah sekian detik ya. Pada 2 titik itu setelah 50, 100, 200, dan 500 detik. Yang pertama dengan metode lam kapasitan. Yang dua dengan metode aproksimasi. Kalau lam kapasitan gimana? Antara suhu yang 0 sama suhu di 20 tadi gimana? Halo? Kalau metode lam kapasitan, yang ditanyakan kan pada posisi X0 sama X20. Kalau lam kapasitan T pada posisi X0 sama X20 gimana? Sama, ya, sama. Karena lam kapasitan itu kan di dinding dianggap suhunya sama.
Cari pada T ini 50, 100, 200 ya itu diturunkan persamaannya tadi kan ada. Ya, yang ada time apa tadi ya? Yang ada to tadi ya. Terus yang kedua metode aproksimasi. Kalau metode aproksimasi berarti suhu di X0 sama X20 tidak sama. Ya tadi yang aproksimasi tadi kan spatial effect itu. Tidak sama ya. Pakai persamaan yang plane wall. Ya, kan ada tadi persamaan plane wall. Yang dari penelitian analitis diambil suku pertama terus dia tabel. Jadi nanti gini, X0 dihitung pada suhu T50, 100, 200, 500. Yang X20, T2 pada X20 dicari pada C50, 100, 200, 500, begitu. Terus yang kedua, dengan metode finite different. Ini intinya ya, ini. Dengan menggunakan metode finite different eksplisit, ya, eksplisit. Tentukan juga suhu pada X0 dan X20 pada T sama T-nya. Cuma diminta node-nya jumlahnya 2 dan 5. Kalau node-nya 5 itu begini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau node-nya yang satu node-nya berapa nih? Dengan jumlah node 2. Kalau node 2 ya cuma di tepi kiri sama tepi kanan saja sudah. Artinya delta X-nya itu 20. Gitu maksudnya nih ya. Hitung dengan node 2 dan node 5. Gunakan delta T yang memenuhi syarat kestabilan karena yang ini kan metode eksplisit. Nah ini ada ya, rata-ratanya ada nih. Yang dalam kapasitas ada ya. Kan tahu ya kira-kira ya. Yang aproksimasi juga ada. Tapi nanti dikerjain ulang gitu ya. Yang metode finite different juga ada nih. Yang dua node itu begini nih. Node-nya yang mepet kiri sama mepet kanan. Itu ada persamaannya. Kalau yang 5 node begini. Yang ditanya tadi node berapa? Node 1 sama node 5 kalau 5 node ya. Kan X0 sama X20 jadi T1 sama T5. Ini ada nih ya. Jadi yang indeks T-nya itu boleh enggak pakai MN kalau gini, enggak boleh pakai M ya, pakai angka saja. T1, T2, T3 tingkat, T5 gitu aja. Artinya kalau T2 itu TM plus 1-nya ya T3 begitu ya. Kalau ini. Jadi enggak pakai indeks MM-an, pakai angka langsung. Sudah ya, ini termasuk ngitung stabilannya ada di sini. Syarat kestabilan itu kalau 2, ini kebetulan 2 kan ya. Yang di node 0, yang di node 5 itu syarat kestabilannya ada sendiri beda dengan di node tengah ya. Yang ini syarat kestabilan di node 2, node 5 sama di node 1, 2, 3, 4 itu beda. Karena node 5 itu ada H ya, ada biotnya. Nah kalau begitu itu harus dipilih delta T dan delta X yang memenuhi kestabilan seluruh node. Nah, tinggal milih aja nanti pokoknya. Yang node 1, 2, 3, 4 terpenuhi stabilannya, yang node 5 juga terpenuhi. Intinya begitu ya. Sudah ini dibaca sendiri, itu ada juga ininya sudah. Terus nanti yang kurang jelas dibahas ulang aja sama Johan, sudah saya minta nih bahas ini aja udah. Untuk latihan cukup ini aja udah. Sudah ya. Memang ya kurang jelas karena ya waktunya terbatas, tadi sudah kepotong, ya makanya kalian harus baca textbook, harus baca ulang lagi, harus belajar lagi. Terus nanti diskusi sama Johan. Kalau ada hal yang khusus macet ya boleh WA saya nanti. Tapi mesti enggak, ini sudah ada jawabannya. Ini sampai keluar angka ini sudah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sudah sore hampir jam 4 ini. Kita tinggal satu pertemuan lagi ya, konveksi minggu depan, terus nanti UTS, setelah itu Bu Maria nanti. Baik, Pak. Saya akhiri, selamat sore ya.
Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.